Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta al-ghafur. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan, ketakwaan sehingga kita merasa ringan dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh ini akan menjadi sungguh sangat berat bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang tidak yakin kepada Allah 100%. Keyakinan kepada Allah 50% ini akan sangat susah dan berat. Bangun pagi subuh-subuh di mana keadaan masih nomor dingin, enak-enaknya kita berselimut, disuruh bangun. Sholawat dan salam karena senantiasa kita aturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mengharapkan kita semua ini selamat. Kadang di antara kita yang enggan untuk selamat. Ketika Rasulullah sudah menjulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita, tapi kita menyembunyikan tangan kita. Dengan arti apa? Kita tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita tidak mentaati sabda-sabda beliau, dan kadang kita malah mengikuti apa perkataan teman dan saudara-saudara kita. Jamaah subuh azan wa jalla, sejatinya pengisi pada subuh kali ini adalah Ustaz Jazuli. Kemudian kita konfirmasi itu juga belum ada jawaban. Jadi nanti kalau Ustaz Jazuli datang, nanti beliau yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu rahimahullah, pada kali ini yang kita sampaikan terkait masih di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini musimnya memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu, kalau di 11 bulan yang lalu hubungan kita dengan Allah renggang, hubungan kita dengan Al-Quran renggang, maka dekatkanlah di bulan Ramadan ini. Kalau di bulan Syawal, 1 Syawal kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia, di bulan Ramadan mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan sedekah, dengan kebaikan, dengan ketaatan. Maka ini musimnya orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita tidak termasuk peserta lomba di bulan Ramadan. Kita masih seperti di bulan-bulan yang lain. Kita masih terlena, kita masih leha-leha. Padahal umat Islam yang lain berbondong-bondong untuk menyambut kemenangan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak ikut dalam musabaqah, dalam perlombaan. Maka Bapak Ibu rahimahullah, semoga pada hari ini bisa menjadi bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan lagi yang lebih mantap, yang lebih penuh dengan semangat, sehingga kita nanti bisa keluar termasuk orang yang muflih, yang beruntung, termasuk orang yang faiz, yang menang, dan derajat tertingginya adalah takwa. Karena ketakwaan ini tidak bisa kita raih hanya dengan angan-angan. Ketakwaan harus kita usahakan. Kalau dalam kehidupan dunia kita mengusahakan mati-matian, untuk akhirat masa kita hidup-hidupan, maka juga harus mati-matian. Bapak Ibu rahimahullah, pada pagi hari ini kita menyampaikan Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Bapak Ibu bisa masing-masing di rumah kita, saya yakin ada Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kalamullah. Ya, kalamnya yang seperti apa? Kalamullah yang suci, kudus.
Maka kita harus yu'minu bil Quran bi qudsihi, dengan kesuciannya. Artinya Al-Quran lebih suci dibanding buku-buku kita, buku-buku kita di rumah. Al-Quran yang paling tinggi derajatnya, Al-Quran yang paling suci. Kemudian layak tihil batil, Al-Quran itu tidak ada sisi kebatilannya, tidak ada sisi gelapnya, tidak ada sisi salahnya. Itu Al-Quran. Kalau buku-buku kita baik yang lebih tebal dari Al-Quran, di situ ada sisi kesalahan, karena itu dari manusia. Apalagi ketika kita belajar secara akademis, akan kita jadikan contoh tokoh-tokoh baik di luar negeri ataupun dalam negeri. Sebelum kita pelajari mereka, harusnya yang paling di atas adalah Al-Quran. Karena bahwa itu Al-Quran itu ketika kita bicara, oh landasannya Al-Quran, Allah itu betul. Kita mengharamkan riba dengan dasar Al-Quran yang jelas, maka perkataan kita adalah hak. Betul. Tapi kalau kita berbicara tanpa ada dasarnya dalam Al-Quran, bisa terjadi perkataan kita ini batil. Maka perkataan kita bisa dibetulkan, bisa dibenarkan jika dilandaskan dengan Al-Quran. Maka apapun kita misalnya pendek, ketika kita punya Al-Quran, kita diangkat derajat kita menjadi tinggi. Misal kita di mata orang ini jelek, tapi ketika dalam diri kita ada Al-Quran, orang muliakan kita. Apa yang mulia di dalamnya adalah Al-Quran. Begitu juga perkataan kita kalau dilandaskan dengan Al-Quran menjadi tinggi. Perkataan kita kalau dianggap manusia itu salah, ketika dilandaskan dengan Al-Quran menjadi betul. Maka Al-Quran itu Ibu, meskipun banyak orang yang menyalahkan, Al-Quran tetap betul. Maka ada istilah Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zamannya, kata luar tidak. Maka seorang muslim harus mengimani Al-Quran adalah betul. La raib. Ini harus betul-betul kita tanamkan, karena ini nanti akan menjadi apa yang akan kita lakukan dengan Al-Quran. Kalau kita nggak yakin dengan Al-Quran, jangan kita tinggalkan. Nanti akan berbalik terus dengan perbuatan kita dengan Al-Quran. Maka satu, barang siapa yang berkata dengan Al-Quran sudah dijamin shadaqah, betul. Wa man hakama bihi adalah, jika kita menghukumi atau menghakimi kok landasannya Al-Quran, pasti adil. Kalau kita menghakimi atas dasar akal, mungkin tidak akan adil. Tapi kalau kita menghukumi kok landasannya Al-Quran adalah, maka dia pasti adil. Wa anna ahluhum ahlullahi wa khassatuh. Barang siapa membaca Al-Quran, dia adalah keluarganya Allah. Agak aneh baru mendengar ini. Barang siapa membaca Al-Quran, dia termasuk keluarganya Allah. Artinya Allah berkeluarga kita, artinya dekat dengan Allah, orang-orang yang disayangi Allah. Maka kalau panjenengan tidak baca Al-Quran, laisa min ahlillah, bukan termasuk keluarganya Allah, bukan termasuk orang-orang yang mendekat kepada Allah. Meskipun mengatakan panjenengan orang muslim, panjenengan orang yang paling takut kepada Allah, panjenengan orang yang taat kepada Allah, ketika tidak membaca Al-Quran, bukan termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang diistimewakan, jadi orang-orang yang membaca Al-Quran ini diistimewakan oleh Allah. Kemudian wal mutamassikuna bihi najuna faizuna, dan barang siapa yang memegang teguh Al-Quran, dialah orang-orang najih itu orang-orang yang sukses. Faizuna, orang-orang yang menang. Maka Ibu, kadang kita ini di dunia merasa menang ketika mempunyai sebagian harta. Ketika kita mempunyai sebagian harta, kita merasa menang. Artinya tidak menang, tapi merasa saja. Karena sejatinya orang-orang yang menang di hadapan Allah yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran ialah orang-orang yang sukses. Kadang kita ini merasa sukses.
Maka biar kesuksesan kita ini sejati, betul-betul sukses, maka pegang Al-Quran. Kita sudah diberikan kelimpahan harta, cepat-cepat pegang Al-Quran. Biar kita termasuk orang-orang yang sukses, betul-betul sukses, orang yang selamat, betul-betul selamat. Tidak hanya merasa selamat, tidak hanya merasa menang, tidak hanya merasa sukses. Maka kembali kepada Al-Quran. Wal mu'riduna anhu, dan orang-orang yang menyelisihi Al-Quran, orang-orang yang tidak menerima Al-Quran, halaka, dia akan binasa. Khosiruna, akan merugi. Orang yang meninggalkan Al-Quran, dia akan celaka, dia akan merugi. Meskipun panjenengan merasa untung, Allah katakan rugi. Meskipun panjenengan merasa menang, tapi Allah katakan kan kalah. Ini kalau kita meninggalkan Al-Quran. Maka wahai rahimahullah, mari di bulan Ramadan ini, di mana bulan Allah menurunkan Al-Quran, kita sambut Al-Quran. Wa yazidu fi imanil muslim bi 'azamati kitabillahi jalla jalaluhu wa qudsiyyihi wa syarafihi. Maka waktu itu kita harus bertambah keimanan kita kepada Al-Quran dalam hal mensucikan Al-Quran, menghormati Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Maka waktu itu ketika kita tidak paham Al-Quran itu apa sih fungsinya Al-Quran, apakah hanya kita baca kemudian selesai? Tidak. Maka kita akan memperlakukan Al-Quran seperti bagaimana kita memahaminya. Kalau Al-Quran merasa penting, ya kita akan utamakan. Tapi kalau Al-Quran hanya sebatas pajangan di rumah, yang paling kita pegang 1 tahun sekali, itu pun kalau dipegang. Jangan-jangan kita punya Al-Quran malu kalau besok ada pengajian diminta Al-Quran, nggak ada Al-Quran di rumah. Jangan sampai seperti itu. Maka Al-Quran yang di rumah, yang di masjid, mari kita pelajari, kita tadaburi. Kemudian sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yajibu. Nah, ini ada yajibu, ada ya'ti, sama saja. Yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, ada di sahibihi, sama. Oke. Artinya, yang intinya, bacalah Al-Quran, akan datang kepada pembacanya ini sebagai penolong di hari kiamat. Maka wa rahimahullah, ketika hadir tidak bisa menyelamatkan kita, orang tua kita tidak bisa menyelamatkan kita, suami kita tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah amal ibadah. Di antaranya dari sini adalah bacaan Al-Quran. Maka itu kita butuh minta ditolong sedikit atau banyak pertolongan itu. Banyak. Kalau banyak, perbanyaklah bacaan Al-Quran. Banyaklah beribadah kepada Allah. Kemudian siapa manusia yang paling baik? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Kemudian dari sisi lain, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Quran itu adalah ahlinya Allah atau keluarganya Allah. Khassatuhu, dan dia diistimewakan. Ini Allah sampaikan dalam sebuah hadis. Kemudian innal quluba tasdaqu kama yasdaqul hadidu. Oh ibu, ini penting. Hati kita itu bisa berkarat sebagaimana besi itu bisa berkarat. Jadi atina wae dhewe iki wae iso karaten. Contohnya besi itu bisa karat. Nah, itu permisalan hati kita. Hati kita juga iso karaten. Terus ditanya, ya Rasulullah, wa ma jilaluha? Ya Rasulullah, bagaimana cara mengkilatkannya? Bagaimana cara merawatnya hati kita biar tetap baik, biar tetap mengkilat? Tilawatul Qur'ani wa dzikrul maut. Membaca Al-Quran dan ingat mati, itu yang bisa mengkilatkan hati kita. Kalau hati kita tidak dikompon, kalau dikompon itu bukan motor, dikompon yang mesti ya, biar mengkilat dikompon. Tapi kalau hati kita dibacakan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran dan ingat mati,
itu yang bisa mengkilapkan hati kita. Hati kita tidak keras, hati kita tidak burem. Kalau hati sudah keras, nasihat tidak masuk. Keras kepala, tidak mau dinasihati, tidak mau menerima nasihat. Maka biar hati kita ini mengkilat, silakan. Ya. Maka tilawat Al-Quran wa dzikrul maut, membaca Al-Quran dan ingat akan kematian. Kemudian innallaha ya'muru bil adli, ini kisah awal. Jadi Rasulullah itu didatangi musuh terbesarnya. Musuh terbesar Rasulullah, artinya dia tidak beriman kepada Allah. Minta apa? Musuh besar datang kepada Rasul, minta dibacakan Al-Quran. Nah, Rasulullah membacakan ayat surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ini sebelum Rasulullah selesai membaca ini, orang tadi atau musuh terbesar Rasulullah itu memberhentikan, berhenti, wahai Muhammad, ulangi. Nah, suruh berhenti, kemudian Rasulullah suruh mengulangi karena dia yakin bahwa ini bukan perkataan manusia, perkataan ini suci, perkataan ini maknanya dalam. Maka suruh mengulangi. Sama kalau kita mendapatkan menerima kabar, kok kabarnya itu menarik, mesti kita minta diulangi. Kalau belum jelas, kita mau apa tuh badan, karena kita penasaran. Kalau dengan Al-Quran dibacakan penasaran betul. Ini musuh terbesarnya saja penasaran, apalagi kita yang beriman harusnya lebih penasaran. Masalahnya kita nggak penasaran, nggak tertarik dengan apa yang disampaikan Al-Quran itu musibah. Belum musuh terbesar saja ketika dibacakan Al-Quran dia beriman. Maka wahai Allah, mari kita perbaiki betul-betul hubungan kita dengan Al-Quran. Apa yang disampaikan Al-Quran, mari kita tadabburi, kita belajar. Kemudian wahai Allah, walihada kana al-muslim ziyadatan ala annahu yuhillu halalahu. Maka wajib bagi kita menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, wa yuharrimu haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, wa yaltazimu bi adabihi wa takhalluqi bi akhlaqihi, dan mari kita beradab, berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Fa innahu yalzimu inda tilawati bi adabi tariyan. Maka itu ketika membaca Al-Quran ada beberapa adab. Ada sekitar 7 adab yang insya kita selesaikan pagi hari ini. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah ayyaqra'u ala akmali halatin, membaca dengan keadaan dengan duduk yang baik, tidak dengan dengan yang penting ketika kita bermajelis saja duduk kita rapi, sopan gitu. Maka berhadapan dengan Al-Quran kalamullah, maka dengan kondisi yang terbaik, dengan posisi yang terbaik. Min toharotin, satu dari toharoh, paling tidak dengan pakaian yang baik, tidak dengan celana pendek dan sebagainya. Wastiqbalil kiblat, menghadap kiblat, ini hanya adab. Dengan baca Al-Quran misal tidak menghadap kiblat itu tidak apa-apa, ini hanya adab. Afdaluhu ahsanuhu. Kemudian wal julusi fi adabil waqarin, ini tadi duduk. Yang kedua, an yurattilahu wa la yusri'a fi tilawatihi, membaca tilawat dengan cepat. Ayyurattilahu, agar dibaca secara tartil. Tartil itu apa? Panjang pendeknya betul, makrotnya betul. Nih, ayyurattilahu wa la yusri', untuk membaca dengan tartil dan tidak tergesa-gesa. Fala yaqra'uhu fi aqalli min salasi layalin, jangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kita mampu betul dengan kata.
Oke, jangan menghantarkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min salasi layalin lam yafqahu. Barang siapa membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak memahaminya. Artinya membaca ini tidak hanya membaca, harus dengan pemahaman. Seperti kita membaca misal surah Al-Baqarah, puasa hari pertama bismillah niat datang, artinya kan berapa kali Bu cita-cita di bulan Ramadan kata? Sekali kali. Masuk hari pertama puasa habis tarawih bismillahirrahmanirrahim surah Al-Baqarah. Baru alif lam dari kita belajar babi angen-angennya pun ayat terakhir. Angan-angan itu ayat terakhir, maka bisa dipastikan kita akan cepat membacanya, tapi tidak membekas dalam hati kita. Ketika dibaca Al-Quran, hati kita tidak tergetar karena pikiran yang dan rampung. Ini maka baca Al-Quran dinikmati, syukur-syukur kita pahami pelan-pelan. Ini Ibu tidak boleh kurang dari 3 hari karena layak dia tidak akan paham. Wa amara Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Umar an yaktimal Quran fi kulli usbu. Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari, 1 pekan sekali khatam. Karena Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit yahtimunahu fi kulli usbu'in marrah. Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit itu khatam setiap 1 pekan. 1 pekan khatam sekali. Itu sahabat. Tidak boleh kurang dari 3 hari, dan Rasulullah memerintahkan paling tidak 1 pekan sekali. Saya tahu ya Bu. Yang ketiga adabnya an yaltazima khusu'a inda tilawatihi, khusyuk ketika membaca Al-Quran, wa an yudhiru husna wa an yabkiya aw yatabaka, untuk memperlihatkan kekhusyukannya. Itu kadang ayyabkiya, nangis, aw yatabaka, atau ditangis-tangiskan, atau ditangis-tangiskan. Kalau nggak bisa nangis kan ditangis-tangiskan gitu ya. Illam yastati al-buka liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu nazala bi husnin, diturunkan dengan kesatuan, dengan kesedihan, dengan kekhusyukan. Fa idza qara'tumuhu, jika kalian membacanya, fabku, maka harusnya menangis. Menangis. Fa illam tabku fatabaku, jika belum bisa menangis, ya cobalah menangis. Ada hikmah di baliknya. Mungkin hati kita nggak bisa menangis, tidak bisa memahami Al-Quran, hati kita terlalu keras. Banyak noda yang menempel. Maka harus dibersihkannya dengan sungguh-sungguh. Ini selanjutnya waalaikumsalam. Yang keberapa? Kelima. Yang kelima, an yusirro tilawatahu in khosya ala nafsihi riyahu aw sum'ah, untuk memelangkan membaca Al-Quran jika panjenengan biasanya bacanya kencang, tapi untuk saat ini bisa dalam satu kondisi itu untuk disirkan, dipelankan. Kenapa? Khosya ala nafsihi riya, ditakutkan muncul riya au sum'ah, atau ingin didengar kebaikannya. Kalau panjenengan biasanya mau Quran banter, gak ada rasa nanti timbul riya, silahkan. Tapi ketika banyak orang kok aku mau coba ben ini pelankan. Pelankan. Ketika membaca Al-Quran dengan keras ditakutkan nanti kita riya, maka pelankan membaca Al-Quran. Artinya membaca keras
keras silakan, membaca pelan silakan. Yang penting tidak menimbulkan riya, tidak menimbulkan sum'ah. Aukana yusawwisu bihi ala musalla, atau mengganggu orang yang sholat, maka pelankan bacaan Quran kita. Bukan berarti ketika kita membaca Al-Quran itu baik, sholat juga baik, akhirnya balapan antar gitu. Nanti menjadi tidak baik kan gitu deh. Ketika ada orang sholat, kita memelankan bacaan Al-Quran kita, itu ada. Kemudian ketika nanti kita baca keras, timbul riya, timbul sum'ah, pelankan bacaan Al-Quran kita. Oke, ketika tidak ada orang keras, ketika kita banyak orang keras tidak menimbulkan riya, tidak ditakutkan nanti timbul riya, silakan baca keras. Tapi ketika menimbulkan riya, pelankan. Kemudian lima warada anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, jahiru bil Qur'ani kajahri bi shadaqatin. Jelaskan atau keraskan baca Al-Qur'an kajahri bi shadaqatin, sebagaimana kalian terang-terangan dalam bersedekah. Keterangannya itu. Jadi hadisnya itu jahiru bil Qur'an kajahri bi shadaqatin. Terang-terangan bersedekah seperti kita itu mengeraskan bacaan Al-Quran. Jadi diibaratkan sedekah dengan terang-terangan sama sebetulnya dengan baca Al-Quran dengan keras. Wa minal ma'lum, sebagaimana yang kita ketahui, anna shadaqah, sesungguhnya shadaqah tus tahabbu sirriyatuha. Maka sedekah itu apa ya? Disukai, dicintai, itu yang sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi. Ila, kecuali an yakuna fi jahdin, kecuali dalam terang-terangan itu faidatun maksudah, ada maksud yang berfaedah, ada maksud yang dituju. Oke. Jadi sedekah yang paling baik itu diam-diam. Tapi ketika ada maksud yang baik untuk sedekah terang-terangan, lakukan. Apa tujuan yang baik itu? Kahamlin nasi ala fi'liha masalah, untuk mengajak manusia berbuat yang sama, mengajak manusia juga berbuat sedekah, mengajak manusia untuk infak. Maka boleh ketika niatnya untuk mengajak orang lain, niatnya untuk dakwah boleh. Tapi kalau niatnya untuk riya, lebih baik kita diam-diam. Karena kita belum mampu menerima fitnah terang-terangan, maka lakukan dengan diam-diam. Sama wa tilawatul Qur'ani kadzalik, membaca Al-Qur'an juga seperti itu. Kalau niatnya kita membaca Al-Qur'an secara terang-terangan biar manusia atau sekitar kita ikut membaca, itu boleh. Tapi kalau niatnya dikeraskan karena ingin dipuji, hentikan. Gimana Ibu? Lanjut seperti sedekah ketika yang itu diam-diam. Tapi kalau diharapkan ada faedah yang bagus dalam terang-terangan, lakukan dengan terang-terangan. Kemudian an-yatluhu bitadabburi wa tafakkuri, membaca Al-Qur'an dengan dipelajari dan ditafakkuri. Oke. Dipikirkan, ditadabburi dan dipikirkan. Kemudian au wa taqdimin lahu wa istihsari qalbi wa tafahhum, harus dengan hadirnya hati. Jadi membaca Al-Quran tidak hanya serampangan yang penting dibaca di situ saja, tapi harus bihuduril qalbi. Kemudian yang ketujuh, ala yakuna inda tilawatihi min ghafilina anhul mukhalifina lahu. Bapak Ibu rahimahumullah, jangan sampai kita membaca Al-Quran hati kita berpaling, pikiran kita mikirkan yang lain. Oke, buatan khusyuk apa seperti itu. Oke, ketika kita membaca di hadapan kita Al-Quran, kita berpaling baik secara hati atau pikiran. Innahu qad yatasabbabu bi la'ni nafsihi, karena ini menyebabkan kita melaknat diri kita sendiri. Contoh, kita membaca surah Al-Imran ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Allah menjadikan laknat bagi orang-orang yang berdusta. Yang pembacanya ini masih berdusta, artinya dia melaknat dirinya sendiri. Gitu.
Fanaj'al-la'natallahi 'alal kadhibin. Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Maka kalau kita ini baca Al-Qur'an dan kita masih berdusta, sama saja kita ini minta laknat dari Allah, melaknat diri sendiri. Seperti yang disampaikan juga di surah Hud ayat 18, laknatullahi 'alal dhalimina. Ketika kita baca sampai di surah Hud ayat 18, Allah melaknat orang-orang yang zalim. Lah kita pelaku zalim, gitu. Sama saja kita melaknat diri kita sendiri. Dan masih banyak ayat yang lain. Artinya ketika kita sudah baca Al-Quran, akhlak kita, adab kita, perilaku kita ikut apa yang disampaikan Al-Quran, sehingga kita tidak melaknat diri kita sendiri. Bahkan kadiban atau zaliman fa innahu yakunu la'inan li nafsihi. Kemudian riwayat taliyah tubayyinu bitarab khata'in al-mu'ridina an kitabillah. Ini adalah kesalahan bagi orang-orang yang sudah mengetahui isi Al-Quran tapi mengingkarinya atau mengerjakan apa sebaliknya. Kemudian fi Taurat Allah Ta'ala yaqul, ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam kitab Taurat. Orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai dengan Al-Quran, itu Allah sampaikan dalam kitab Taurat. Amma tastahi minni ya'tika kitabun min ba'di ikhwanika. Apakah kalian malu? Am tastahi minni, padahal aku datangkan kepada saudaramu Nabi Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil diturunkan kepada para nabi. Apa kamu enggak malu ketika aku turunkan Al-Quran kepada saudaramu dan kamu tidak mengikutinya? Wa anta fi tariqin tamsi fataqdiru an tariqi wa taqta li ajlihi wa taqfahu wa tadaburu harfan harfan. Ini menjadi pengingat kita ketika kita taruhlah, ketika kita mendapat, kalau saat ini WA atau SMS, kita baru naik motor, kemudian HP kita bunyi, dapat WA, dapat SMS, pinggir nopo bagas, pinggir, kita menepi, kemudian kita baca pelan-pelan, terus. Nanti misalnya tulisannya panjang, itu kita baca urut sampai apa yang dimaksud itu tidak ada yang kelewatan. Terus di tengah jalan kita mendapatkan WA itu minggir, kemudian kita baca pelan-pelan sampai kita paham apa yang dimaui dari pesan itu. Al-Quran telah didatangkan kepada kita, diturunkan kepada kita jauh sebelum kita dilahirkan. Artinya itu adalah risalah, surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kalam apa yang dimaui Allah atas diri kita. Dan kita bacanya hanya serampangan, tidak perlu mendetail, yang penting baca. Apakah kalamullah lebih hina dari pesan dari teman kita? Apakah kalamullah lebih hina dari pesan dari saudara kita? Ini yang terjadi ketika kita mendapatkan kabar, mendapatkan apapun, bahkan buku sekalipun, kita bacanya dengan detail, jangan sampai ada yang kelewatan. Tapi dengan Al-Quran, kelewat itu sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi adat, pengakamannya seperti itu. Jadi tidak ada beban ketika kita ini tidak tahu apa isi Al-Quran, dan kita menjadi malu, menjadi beban ketika tidak tahu update kabar yang viral. Ini maka Al-Quran itu dikatakan selamat dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada kebohongan, tapi kita apa ya? Sama juga di kiasan yang kedua. Ketika kita ditemui atau bertemu dengan teman kita yang sudah lama tidak bertemu, kita mesti ngadepnya itu mantap semua wajah kita palingkan kepada saudara kita, kepada teman kita. Terus apa yang mereka ceritakan kita dengarkan betul-betul. Terus ketika besok lebaran datang saudara, datang teman, mesti kita dihadapi teman-teman. Sampai kalau ada anak kita yang rewel, mesti lagi ngomong ini.
Tapi ketika Allah mau berbicara dengan kita, panjenengan memalingkan wajah panjenengan, memalingkan hati panjenengan, sehingga apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala tidak kita perhatikan dengan betul-betul. Terus. Jadi ketika ada perkataan manusia, saudara kita, orang atau bahkan petinggi kita dengarkan dengan betul-betul sehingga hati kita konsentrasi, pikiran kita konsentrasi. Nah, di saat Allah mau berbicara dengan kita, mau bercerita bagaimana kamu hidup, kita memalingkan hati kita malingkan pikiran kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah tidak masuk, tidak sampai di hati kita, karena kita terganggu. Mungkin sudah disibukkan dengan kegiatan dunia. Yang terakhir adalah yang ke-8. Yastahidu bi an yattasifa bi sifati ahli alladziina hum ahlullahi wa qasaduhu. Yastahid, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bersifat, bertingkah laku, berakhlak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Apa sih? Kalau orang sudah baca Al-Quran itu bisa ditandai dengan apanya? Wa an yattasima bisimatihim kama qala Abdullah bin Mas'ud yanbaghi liqari'il Qur'ani an yuqra'a bil-laili. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa pembaca Al-Quran, liqari'il Qur'an, orang yang sudah mendawamkan, merutinkan baca Al-Quran akan terlihat bilailihi, dengan tahajudnya. Jadi ketika sudah mendawamkan Al-Quran, sudah sering baca Al-Quran, akan kelihatan dari bangun malamnya. Id an-nasu naimuna, ketika kebanyakan manusia tidur, para pembaca Al-Quran bangun untuk sholat tahajud. Wa binaharihi idin nasu muftiruna, di siang harinya orang membaca Al-Quran itu disibukkan dengan ibadah. Ketika manusia lalai, di siang hari kita ini diperintahkan oleh itu bekerja, tapi di situ ada sholat duhur. Kita kembali berhenti kembali kepada Allah. Kemudian wa bibukaihi idin nasu yathakuna, ketika manusia ini bereforia, gembira, senang-senang, hoya-hoya, membaca Al-Quran tetap santun. Bahkan dia menangis dengan melihat keadaan dunia yang semakin menuju di akhir usianya. Wa bi warai idin nasu yahlituna, ketika kebanyakan manusia mencampur adukan yang halal dan haram, membaca Al-Quran tetap berhati-hati. Panjenengan ya baca Al-Quran, tapi kalau masih mencampurkan antara yang hak dan batil, yang haram dan halal dicampur, ini berarti belum menjadi adab seorang membaca Al-Quran, bukan seperti itu. Kemudian wa bi samtihi idin nasu yaquluna, dia menjaga pembicaraannya ketika manusia banyak bicara, dia berhati-hati dalam bicara. Kemudian wa bi khushu'i idin nasu yaqtaluna wa bi husnihi idin nasu yafrahuna, ketika manusia bersenang-senang tadi, para membaca Al-Quran dia harus dodol. Ketika kesenangannya, ketika kegembiraannya ini menjadi Al-Quran. Kemudian waqala Muhammad bin Ka'ab berkata, kunna na'rifu qari al-Qur'ani bi sufrati launihi. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, aku bisa mengenali pembaca Al-Quran. Dari mana? Dari pucat wajahnya, dari wajah kita yang pucat. Kenapa demikian yang pucat? Yusiru ila saharihi wa ula tahajjudihi, karena kelihatan dia itu malamnya bangun beribadah dan panjang untuk melakukan sholat tahajud, sehingga kelihatan pucat. Kalau di kita pucat karena kalaupun pucat bangun malam tidak tahajud, tapi mau ngereke HP. Waqala Wahid bin Warad mengatakan, kila li rajulin ala ta'am, mengatakan kepada seorang laki-laki, pada seorang mengatakan, kenapa kamu enggak tidur? Qala
Inna ajaibal Qur'ani atorna naumi. Oke, keajaiban Al-Quran, keistimewaan Al-Quran tidak bisa aku menjadi tidur. Keistimewaan Al-Quran menjadikan aku tidak bisa tidur. Semakin membaca tambah senang, semakin membaca tambah ada keistimewaan, semakin membaca tambah semangat dalam belajar Al-Quran. Ini adalah para orang-orang zaman dulu, di generasi terbaik, generasi awal-awal Islam. Nah, sekarang kita di posisi yang mana? Oke, kita di posisi yang mana? Maka kalau kita belum di posisi semuanya, maka usahakan sebaik-baiknya. Usahakan semaksimal mungkin hati kita dekat dengan Al-Quran. Bagaimanapun cara, yang penting kita sudah berusaha, sudah berjihad, sudah sungguh-sungguh memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Karena Allah semoga di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi waktu, tempat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemudahan semuanya. Kalau jamaah masjid full seperti ini kan semangat gitu deh. Nanti kalau ada yang belum ke masjid itu menjadi minder karena jamaah berbondong-bondong ke masjid. Oke, sesuatu yang jelek ketika semua masyarakatnya itu baik, insya Allah yang jelek sedikit ini akan ikut baik. Kalau yang baik ini tidak kuat, dia malah ikut yang jelek. Oke, berarti kuat-kuatan. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kenapa kita ini diminta memperbaiki ibadah kita? Karena di situ ada dosa, karena ada perbuatan maksiat. Oke, kita tidak bisa menghilangkan kemaksiatan, kita tidak bisa menghilangkan perbuatan dosa, karena sunatullah seperti itu. Allah menciptakan maksiat, menciptakan dosa, itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak bisa kemaksiatan dihilangkan. Biar kita tidak ikut maksiat, tingkatkan ibadah. Maka kenapa kita diminta untuk meningkatkan ibadah? Karena di situ ada maksiat. Kalau nggak Allah nggak menciptakan kemaksiatan, ya mungkin kita tidak diperintahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Nah, kita diminta meningkatkan kualitas ibadah karena Allah juga menciptakan kemaksiatan. Nah, di kita ini berbeda-beda. Nggak mungkin satu jamaah ini pendapatnya sama. Oke. Karena dengan adanya ketidakbersamaan ini, mari kita bersatu. Kalau sudah tidak ada perbedaan, ngapain bersatu? Karena perbuatan beda. Kita ada perbedaan, maka diharuskan bersatu karena adanya perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, tidak mungkin ada perintah besar. Terus ada itu, jadi tidak perlu kita mengeluh dengan perbedaan, tidak perlu dengan dosa yang Allah ciptakan untuk kita. Tapi mari kita tingkatkan ibadah, kita bersatu, semua yang baik-baik kita lakukan, karena di situ ada ujian coba. Dunia ini adalah darul imtihan, tempatnya kita diuji. Dan di akhirat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridha dengan kita dan kita ridha kepada Allah. Itu cita-cita semua umat muslim di dunia ini. Maka semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi, dimasukkan dalam keluarganya. Artinya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua kali sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu kajian yang kita pada pagi hari ini. Kalau di khotbah tadi Ustaz Al-Fatah sudah menyampaikan bahwa Rasulullah menjulurkan tangan kepada kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat dengan apa? Dengan sunnah-sunnah beliau, dengan Al-Quran yang telah beliau wariskan kepada kita. Di pokok bahasan hari ini Ustaz Al-Fatah menyampaikan tentang keutamaan kita dalam baca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kita mau menyambut juluran tangan Rasulullah itu atau tidak? Apakah kita akan menolak juluran tangan Rasulullah itu? Kalau kita mau menyambut juluran tangan Rasulullah itu, mari kita perbaiki hubungan kita dengan membaca Al-Quran.
dengan kita memperbaiki intensitas hubungan kita dengan Al-Quran. Momentum Ramadan ini mari kita gunakan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi keputusan itu ada di tangan kita sendiri-sendiri. Apakah kita mau menyambut juluran tangan Rasulullah agar kita selamat di dunia dan akhirat ini? Itu ada di pribadi-pribadi kita masing-masing. Dan akhirnya pada kajian pada bagian ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la